Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indah Jini Febriana dari kelas PGSD 01 dengan NPM 235400007. Pada praktek mikro yang ketiga ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis sampah, yaitu antara organik sama anorganik. Mohon bantuannya teman-teman. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget hari ini. Udah siap? Coba. Udah siap banget sini. Sudah. Yang makan roti satu dibagi 4 dari siapa juga Pak? Dari aku. Iya. Oke. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin? Saya. Oke, baik, siap. Duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, siapa yang pernah ngebantuin ibunya masak? Saya. Masak sendiri. Masak apa? Masak air. Masak mie. Masak mie. Kalau masak air digunain buat apa? Mandi. Terus kalau masak mie? Makan. Masak mie. Oke, masak mie digunakan buat makan. Terus sisa bungkus dari mie itu dikemanain? Dibuang atau emang disimpan nanti terus dipakai lagi? Dibuang sampah. Dibuang ke sampah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sampah. Ada dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sini ibu ada gambar. Ini termasuk sisa buah, sisa-sisaan di dapur, sisa sayur, sisa nasi. Nah, di gambar ini termasuk sampah apa? Organik. Kenapa bisa dibilang sampah organik? Karena terurai. Jadi, sampah organik merupakan jenis sampah yang bisa terurai. Selain bisa terurai, sampah organik juga bisa didaur ulang. Contohnya dibikin apa? Kompos. Misal mau ada yang di rumahnya ibunya suka nanam sayuran, bisa dijadikan pupuk. Terus gambar kedua di sini ada apa ini? Botol bekas ini sisa dari misal kita habis minum air, beli air, itu kan ada botolnya. Ini termasuk sampah anorganik. Oke. Kalau sampah organik tadi jenis sampah yang bisa terurai, kalau anorganik itu termasuk jenis sampah yang tidak bisa terurai. Mungkin ada beberapa sampah yang bisa terurai tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk selanjutnya, sini ibu ada gambar antara ini sisaan teh, dan di sini ada sampah plastik seperti plastik bumbu dapur, plastik jajan, serta plastik bekas minuman. Nah, kalau ini kita bisa akan fungsikan menjadi apa? Ini teh organik. Bisa digunakan ke organik atau bisa dialihkan ke pupuk. Kalau jenis-jenis plastik kita bisa dialihkan menjadi kerajinan tangan seperti anyaman buat tas atau anyaman tempat tulis. Sering buat kan? Ya, Bu. Terus kalau botol plastik sama limbah dapur, ini Organik. ya, ini organik, serta di sini anorganik. Dari kedua jenis limbah ini
semua bisa didaur ulang tergantung kita memprosesnya gimana. Kalau organik kita bisa menjadikan satu wadah, nanti akan terurai menjadi kompos sehingga hasilnya itu bisa buat pupuk sayuran. Kalau anorganik kita bisa menggunakannya untuk kerajinan tangan. Oke? Ya, Bu. Iya, Bu. Sini Bu ada LKPD kelompok, mungkin nanti bisa dikerjakan bareng-bareng. Jadi setelah mengerjakan nanti akan dipresentasikan dan dibahas sama-sama. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita diskusikan terlebih dahulu. Sekarang yang pertama, kulit pisang itu termasuk jenis apa? Organik atau anorganik? Organik. Oke. Kulit pisang itu termasuk sampah organik. Terus kalau botol plastik? Anorganik. Anorganik. Terus kalau daun kering? Organik. Organik. Daun kering. Sekarang yang bagian 2. Sampah organik dapat terurai secara alami. Betul atau salah? Betul. Betul. Kalau sampah plastik termasuk sampah organik. Betul atau salah? Betul. Salah. Yang ketiga, kulit buah dan daun kering termasuk sampah organik. Betul atau salah? Ayo. Betul. Terus yang keempat, kaca dan kawan termasuk sampah anorganik. Betul atau salah? Betul. Oke. Jadi simpulan pembelajaran pada kali ini yaitu mengenai sampah organik dan anorganik. Yaitu sampah organik sendiri sampah yang dihasilkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil atau sisa dari sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk atau menjadi kompos. Serta untuk anorganik merupakan hasil sampah dari distribusi pabrik, sehingga hasil atau sisanya bisa terurai, mungkin cukup dan kurang lebih 100 atau ribuan tahun baru bisa terurai. Jadi untuk meminimalisir oke. Hasil sampah-sampah yang terbuang kita mendaur ulang menjadi beberapa kerajinan. Saya sini paham? Paham. Untuk materi mengenai jenis-jenis sampah Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup materinya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Oke, tepuk semangat. Untuk pembelajaran pada siang hari ini Ibu cukupkan. Kita lanjut ke minggu depan untuk membawa sampah anorganik. Kita akan bikin beberapa kerajinan tangan ya. Iya, Bu. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Ibu namanya Nadine Aurelia Lesha Putri dengan MCM 235400008. Di sini Ibu akan mengajarkan materi tentang bagian tumbuhan dan fungsinya kelas 4. Mohon bantuannya ya teman-teman. Iya, Bu Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah sarapan belum? Apa kabar? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Iya. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo berdiri dulu. Iya. Yang masih main pesawat-pesawatan dimasukkan dulu. Ngapain pesawat, Bu? Ya,
akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bagian dan fungsi dari tumbuhan dan menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan halaman sekolah melalui jendela. Apakah kalian melihat tumbuhan? Tidak. Iya. Tumbuhan apa saja? Pohon, bunga, Nah, rumput. terus kalau kalian di rumah, tumbuhan apa saja yang bisa kalian amati di lingkungan rumah kalian? Bunga. Bunga apa, Mbak? Iya, kita bunga hidup. Bunga hidup. Punya pohon mangga tidak? Punya. Pohon pisang? Punya. Kenapa kok tumbuhan itu bisa berkembang dan bisa tumbuh dengan baik? Disiram. Ya, Disiram. karena cahaya matahari. Ya, terus dipupuk. Oh. Coba perhatikan ke depan. Ini kira-kira pohon apa? Tomat. Tomat. Terdiri dari apa saja? Coba dibaca. Dari daun. Tomat. Batang. Akar. Iya. Siapa yang tahu dari fungsinya daun? Fungsinya daun nggak tahu, Bu. Fotosintesis. Selain untuk fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai pertukaran gas, yaitu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Terus yang hidup oksigen mengeluarkan Terus yang kedua ada bunga. Siapa yang tahu fungsi dari bunga? duduk. Tidak tahu. Bunga adalah bagian tumbuhan yang memiliki bentuk paling indah dan Iya. berbau harum. Ya, itu. Fungsinya sebagai perkembangbiakan dan Perkembangan perkembangbiakan proses pembuahan dan penyerbukan. Nah, sekarang ada buah. Siapa yang tahu fungsi dari buah? Buah. buah itu fungsinya Untuk dimakan. dimakan. Iya. Terus coba Mbak Ais dibaca fungsi dari buah. Buah yang mana, Ibu? Dimakan. Merupakan hasil penyerbukan dari bunga. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan pelindung biji tumbuhan. Ya, terus batang, coba ya dibaca. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang jadi penghubung antara akar dan daun, berfungsi membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian. Nah, yang terakhir ada akar. Siapa yang tahu fungsinya akar? Untuk menyerap air. Ya, dari menyerap air dari tanah. Masal tuh Atraksi. atraktif ya. Please deh. Dia mau ngaji. Sekarang coba lihat gambar tumbuhan yang di depan. Apa perbedaannya kira-kira? Ya ini bunga mawar. Mawarnya hidup. Mawarnya hidup dan tumbuhannya mati. Tumbuhannya mati, Bu. Mati dan hidup. Kira-kira kenapa kok yang satunya layu, satunya di satu? Yang satu tidak terkena sinar matahari. Yang satunya kena matahari. Terus Terus nggak disiram, nggak dikasih pupuk. Iya, nggak terawat. tanahnya kurang. Kurang bagus. Subur. Terasa subur. Nah, kalau gitu gimana supaya gambar yang layu ini bisa jadi bunga yang tumbuh dengan baik? Disiram sinar matahari, dikasih pupuk. Terus jadi bagian tumbuhan tadi apa aja anak-anak? Daun, akar, Batang, akar. Tadi kan juga enak. Dia kan maju kan ya. Kleru lagi asli lagi. Bunga lagi kaya, lagi median. Ya Allah.
Bunga apa? Pengen apa? Oh, Kak. Pengen mana sih? Kabar kalau belum lagi ya gimana? Nervous. Pengen mana apa? Pak Wi. Suka. Pak Wi. Kak Wi bilang ulang yang sih Sama. Udah saya. Tadi kan sudah belajar, nah sekarang Ibu ada tugas dikerjakan secara berkelompok ya. Iya, Bu. Ada yang kesulitan? Tidak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah coba dipresentasikan. Aisyah. Nika Ibu. Kelompok 1, ayo maju. Rika. Perwakilan. Ayo Aisyah. Ya udah aku aja, Aisyah nggak mau. Yang gambar 1 itu gambar apa? Gambar bunga. Ini ada bunga, ini ada daun, di sini ada batang, dan yang ini di nomor 4 ada akar. Terus di sini fungsinya bunga sebagai alat pengembang biakan tumbuhan. Daun fungsinya tempat fotosintesis. Batang fungsinya menopang tumbuhan. Akar fungsinya menyerap air dari tanah. Terus gambar 2. Gambar 2, apa yang menyebabkan tanaman pada gambar terlihat layu dan seperti mau mati? Akarnya rusak dan tidak terkena cahaya matahari. Yang kedua, apa solusi yang dapat dilakukan agar tanaman tersebut dapat kembali sehat? Potong akar yang rusak, disiram dan dipupuk. 3, jika tanaman terus dibiarkan seperti itu, apa yang akan terjadi? Tanaman akan layu dan mati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nika. Ya. Beri tepuk tangan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Tadi apa saja bagiannya? Bunga. Tadi fungsinya akar apa? Penopang. Ya, terus daun fungsinya Tempat fotosintesis. terus batang Menopang tumbuhan. tumbuhan. Nah, apakah pembelajaran ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Baik, kalau gitu berhubung dari istirahat sudah berbunyi, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nadine. Ayo Ibu Aisyah, cepetan. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aisyah Fiati dengan NPM 23540009 Iya. dari kelas BGSJ 01. Di sini Ibu mengulang kelas 3 dengan materi pembelajaran pengukuran panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa kita ice breaking dulu ya. Iya. Berdiri semua, berdiri. Gak mau. Males Bu. Nanti Nggak kamu mau. ibu pentol. Gak boleh. Oh, nggak boleh. Terus disuruh ngapain? Sekarang kita nari.
gerakin. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke atas mengamai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Ya, di tempat duduk siap. Geraknya duduk, Bu. Ya. Berdoa, mulai. Udah selesai. Sekarang kita belajar apa ya hari ini? Pengukuran panjang. Iya, pintar. Pengukuran panjang itu apa sih, anak-anak? Apa ya? Apa ya? Apa Mbak Dila? Bentar Ibu. Iya. Siapa yang tahu? Pengukuran panjang adalah Cara mengetahui panjang suatu benda menggunakan alat ukur, Bu. Oh iya. Cara dengan papan sentimeter. Berapa cara mengetahui apa tadi? Panjang suatu benda. Panjang suatu benda menggunakan alat ukur. Benda menggunakan alat ukur. Kita hari ini belajarnya yaitu dengan satuan sentimeter. Halo. Sekarang contohnya, alat ukurnya itu apa aja? penggaris, Alat ukurnya penggaris, meteran. kayak yang ibu pegang ini penggaris. Ya, Kalau meteran itu punya bapak di rumah. iya. Bentukan itu ya, Bu. Iya, punya dong. Sekarang siapa yang tahu penggaris ini buat apa aja? Bisa buat apa aja? Buat ngukur. Iya, buat ukur. Terus buat apa? Buat gambar. Iya, pintar, buat gambar. Ya, ini sekarang ibu mau kalian keluarin penggaris. Yang punya penggaris dikeluarin. Aduh. Iya, satunya pasti sama Iya, teman. Iya, pintar. Sekarang kalau mengukur sentimeter itu kita dari 0 terus lalu ke 1 dan ke selanjutnya. Ibu mau minta yang bawa penggaris mengukur jari kelingkingnya, coba dari 0 sampai ke angka berapa? Sampai ke angka 6, Bu. Oh enggak, Itu kan gara-gara ada bukumu. oh iya. Oh iya, Mbak Sampai 5, Bu. Mbak Laras berarti 5 cm. Terus Mbak Nita sampai ke angka berapa? Sama, Bu, 5 cm. Oh, 5 cm semua. Iya, kalau nggak Oh, ada ini yang ada kamu. Ibu 3. ada 3. Itu banyak. Ya, jadi kalau 0 ke 1 itu berarti 1 cm. Nah, kalau selanjutnya kalau sampai angka ke-5 berarti 5 cm. Gitu ya, Nana? Iya. Contohnya apa tadi? Contohnya apa tadi? Mbak Ras? Panjang pensil. Oh iya, contoh panjang pensil. Panjang kelingking dulu ya. Contoh panjang kelingking. Tadi ada yang 5 cm, ada yang 3 cm. Terus panjang apa lagi? Pensil. Coba pensilnya diukur berapa? 15 cm. 13, Bu. cm, ada yang 13 cm. Iya, bagus. Sekarang Ibu
Sekarang ibu punya akuarium. Sekarang ibu punya akuarium. Ibu punya ikan 3. Siapa yang mau nyoba? Maju mengukur ikannya. Aku. Maju, Mbak Adila. Aduh, Mas maju ini. Gak boleh gitu. Nanti aku kasih bintang. Mbak Adila di sini. Ini sekarang diukur ikannya ini sampai angka berapa? Ikan pink. Dari 0 ukurnya. Dari 0. Iya, berapa sentimeter? 2. Angka 2 ya, ditaruh di 2 sentimeter. Oke. Sini ya, Bu. Iya. Sudah. Sudah, Mbak Adila. Oke. Terima kasih. Sekarang siapa lagi yang mau nyoba? Dari ini di depan, ini mau nyoba. Nanti dari pas pulang kalian. Ayo, Monica maju. Ini anak cantik. Yang besar. Jangan tutupin teman. Ini berapa itu? Wah, panjang kali 3 ditaruh di 3. 3. Ini. Iya, pintar. Iya, udah. Sudah, terima kasih. Terima Mbak kasih Ika. ya Bu Guru Aisyah. Siapa lagi? Ayo. Ridwan. Ridwan, ayo sini. Ini diukur berapa senti di sini? 0. 1. Oh, ya, ditaruh di 1. Di ini remnya dicopot dulu, habis itu kelatin sini. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Sekarang Ibu ada LKPD dikerjain per kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ibu tunggu 2 menit. Udah belum? Belum. Udah. Pia kesusahan Ibu. Yang susah yang mana? Ini kan kerja kelompok. Coba tanya kelompoknya. Iya, ini cara ngitungnya gimana? Ini yang dihitung. Iya sayang. Hitungnya kayak ibu pas tahu tadi. Dari 0 ke 1. Terus selanjutnya itu namanya 1 cm. Kalau selanjutnya sampai 5 cm. Iya Bu. Sudah Bu. Sudah. Iya. Ya udah ibu ambil ya tugas Iya. kelompoknya, tidak usah presentasi. Baik. Ini mumpung belnya sudah bunyi, jadi ibu tutup saja sampai sini pembelajaran kita hari ini. Dikemas-kemas dulu. Iya, sudah. Iya. Sekarang ibu pimpin doanya. Di tempat duduk siap. Iya. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.